Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Rani. Ini merupakan cerita keempat aku di podcast Do You See What I See. Cerita ini merupakan pengalaman pribadi aku saat mengadakan sebuah event produk di tahun 2018. Selain menceritakan kejadian yang aku alami sendiri, di sini aku juga akan menambahkan kejadian yang dialami oleh beberapa orang di tim event aku pada saat itu. Oke, jadi 2 tahun yang lalu, tepatnya April 2018, aku bersama timku menjalankan sebuah event produk dari perusahaan tempat kami bekerja. Event ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan di 4 titik dan 2 kota di Sumatera Barat. Kota tersebut adalah Kota Padang dan Kota Pariaman. Nah, Kota Pariaman ini jadi kota pertama untuk aku dan tim melangsungkan event hingga 2 minggu ke depan. Singkat cerita, aku dan tim tiba di penginapan itu sekitar jam 7 malam. Kebetulan nih, kita semua berdomisili di Kota Padang dan butuh waktu kurang lebih 1,5 jam lah untuk ke Kota Pariaman. Sesampainya di sana, kendaraan pribadi itu kami parkir di samping penginapan dan itu kebetulan ada juga lahan kosong dan ada satu mobil event itu diparkir di situ juga tapi di bawah sebuah pohon jambu yang cukup lebat lah. Di sekitaran penginapan itu nggak banyak bangunan sih. Di samping kanannya itu persis hampir berdempetan ada sebuah sekolah TK dan di samping kirinya itu tadi lahan kosong tempat kami memarkirkan kendaraan. Pagi harinya sekitar jam 6 pagi aku beserta tim prepare nih untuk ke lokasi event. Jadi semua perlengkapan, barang-barang yang diperlukan di lokasi itu kita masukin ke dalam mobil. Nah, di saat kita lagi pada sibuk, prepare, dan segala macam, itu tiba-tiba temen aku Ica manggil, Ran, sini deh, ada yang aneh. Hah, apaan, Ca? Aku langsung ke tempat Ica. Kebetulan Ica di dekat kursi sopir yang ada di depan. Terus Ica bilang, ini loh Ran, kok setir mobilnya berminyak? Kenapa ya? Mana Ca? Aku coba pegang setir itu dan ternyata emang berminyak banget. Terus aku coba cium tuh minyak itu dan ternyata nggak ada wangi atau bau apapun. Yaudah aku bilang ke Ica, palingan Bang Doni kali Ca makan gorengan terus nggak ngelap tangan. Terus Ica cuma bilang, bisa jadi sih. Nah, kami pun melanjutkan prepare dan kemudian pergi ke lokasi event. Sampainya di lokasi event itu aku sempat nanya tuh sama Bang Doni yang kebetulan dia adalah driver di event aku. Aku tanya, Bang, Abang ada makan gorengan nggak kemarin? Terus Bang Doni bilang, enggak Ran, Abang nggak ada makan gorengan gitu. Oh, emang kenapa? Aku bilang, ini Bang, tadi pagi tuh pas kita prepare itu setir mobil berminyak banget gitu. Yang lain kali Ran iseng megang-megang setir padahal tangannya berminyak. Yaudah, yaudah, oh bisa jadi kali ya ada yang iseng gitu. Aku mikirnya tuh anak-anak tim yang pada iseng. Dan ternyata
kejadian setir mobil ini tuh yang berminyak ini terus-terusan terjadi tuh. Tiap pagi itu sekeliling setir mobil pasti berminyak gitu. Ini ngebuat aku dan tim sampai bingung. Kita takutnya mobil ini ada masalah gitu, bermasalah. Atau emang ada orang iseng, tapi bukan dari anggota tim gitu. Tapi kalau misalnya ada orang iseng, kayaknya nggak mungkin, karena pasti namanya orang iseng ada ngambil, pasti ada barang-barang yang hilang gitu. Tapi nggak ada yang hilang, cuma setir mobil aja yang berminyak gitu. Sampai itu H-3 setir mobil terus berminyak. Akhirnya Bang Doni itu inisiatif buat mengubah posisi parkir yang semulanya itu kepala mobil membelakangi jalan, diubah tuh posisinya jadi kepala mobil ngarah ke jalan. Terus paginya itu pas dilihat itu setir mobil udah nggak berminyak lagi sampai hari terakhir kami di Kota Pariaman, dan itu sama sekali nggak berminyak semenjak posisi mobil diubah. Sampai sekarang ini tuh aku dan tim yang terlibat event waktu itu nggak tahu nih kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, selain setir mobil yang berminyak, kami juga diteror tuh sama yang namanya mata merah selama nginep di sana. Kejadian ini tuh awalnya Lia nih, temen aku mandi sekitar jam 4 pagi. Karena memang sebelumnya kita udah sepakat buat mandi secara bergantian, dan karena memang event kan dimulai cukup pagi, jam 7 pagi gitu. Jadi mau nggak mau sebelum subuh kita udah pada siap-siap. Kebetulan dia nih yang duluan mandi gitu jam 4. Nah, pas lagi udah selesai nih dia mandi, udah mau bawa perlengkapan mau keluar kamar mandi, nggak sengaja nih Lia ngeliat ke arah ventilasi kamar mandi. Di sana tuh Lia ngeliat ada 2 bola mata merah lagi melayang tuh di ventilasi kamar mandi. Lia kaget, ninggalin semua perlengkapannya, langsung keluar kamar mandi dan langsung masuk kamar tanpa ngetuk pintu dalam keadaan yang ketakutan. Nah, di saat itu aku dan beberapa teman aku juga udah pada bangun. Kita kaget lihat Lia yang tiba-tiba masuk terus dalam keadaan pucat gitu. Ya udah, aku coba tanya, Lia kenapa? Aku bilang gitu. Terus Lia bilang, oh, nanti aja deh ceritanya gitu. Ya udah, kita nggak mau maksa Lia juga. Nah, di hari-hari berikutnya itu beberapa orang anggota tim juga ngalamin hal yang sama gitu. Mereka ngelihat di ventilasi kamar mandi itu ada 2 bola mata merah. Padahal di sebelah penginapan itu hanya ada sekolah TK. Nah, ini yang ngebuat akhirnya teman-teman aku pada takut nih, dan pokoknya mereka nggak berani buat mandi sendirian. Nah, kalau aku sih nggak pernah ya ngelihat bola mata merah itu. Kalau untuk aku sendiri, aku pernah juga sih ngalamin kejadian aneh, tapi bukan bola mata merah. Jadi kebetulan di sebelah kamar mandi itu ada gudang. Gudang ini ya nggak terlalu besar, kecil lah gitu. Dengan ya hanya muat beberapa barang. Nah, jadi sekitar jam 2 malam itu aku kebangun mau ke kamar mandi. Pas aku dari kamar mandi itu kan agak ngebelok. Pas belok, aku kaget. Di depan gudang itu ada sesosok makhluk yang pakai jubah hitam gitu, berdiri di depan pintu gudang. Aku kaget karena aku kira awalnya itu maling, tapi nggak mungkin karena dia cuma berdiri di depan pintu gudang aja dan wajahnya itu nggak kelihatan gitu. Yaudah, ini pasti bukan orang gitu, dalam hati aku bilang gitu. Terus aku ya nunduk untuk istilahnya mengalihkan pandangan. Terus cuma bilang dalam hati, Ran ingat itu cuma kain gorden. Padahal di gudang itu nggak ada pakai kain gorden. Nah, untuk sosok yang berjubah hitam ini aku cuma lihat 2 kali. Yang pertama itu tadi pas jam 2 malam, yang kedua itu subuh.
ketika aku lagi ngambil beberapa barang yang mau dibawa ke lokasi event. Nah, untuk teman aku yang lain, tim aku, itu aku nggak tahu dan nggak nanya juga apakah mereka pernah lihat sosok jubah hitam ini atau enggak. Selesai event di Pariaman, itu Senin paginya kami berangkat lagi ke Padang untuk persiapan event di sana juga. Ya meskipun semua anggota tim domisili di Padang, tapi kami memutuskan untuk tetap menyewa tempat selama 1 minggu. Ya agar lebih efektif dan lebih dekat dari lokasi event. Karena emang rencananya dadakan, ya udah terpaksa kita nyari dulu kan. Akhirnya nyari, teman aku Kak Tia akhirnya ketemu nih sama sebuah rumah yang kebetulan Kak Tia kenal sama orang yang punya rumah tersebut. Ya udah sorenya kita ke sana bawa barang-barang semuanya dan ngeliat tuh rumahnya itu ada di perkomplekan. Terus rumah ini tuh berbentuk lekter L dengan halaman yang bisa dibilang luas, terus dipenuhi sama bunga-bunga dan beberapa hewan peliharaan yang punya rumah. Nah kan tadi tuh rumahnya lekter L, jadi di ujungnya itu di sisi kiri itu ada bangunan yang kayak yang bisa dibilang terpisah dari rumah yang ibu kosnya. Jadi yang di sisi kiri ini tuh emang awalnya itu kos-kosan, tapi udah 3 bulan kosong. Dan kami memutuskan untuk menyewa 1 kamar buat tim cowok. Sementara untuk tim cewek itu ibu kosnya malah nyaranin buat sewa kamar anaknya, anak perempuannya. Dan kebetulan itu nyatu sama rumah ibu kos. Dan karena juga ibu kosnya hanya tinggal sendirian gitu, anaknya udah nggak di situ lagi dan suaminya udah meninggal. Ya udah kita fix tuh tinggal di situ. Nah hari pertama di tempat itu ya aku ngerasa ya aman-aman aja. Sampai pagi nggak ada hal-hal aneh kayak waktu di Pariaman. Nah sesampainya di lokasi event, aku ngeliat nih ada yang aneh sama tim cowok. Mereka tuh kayak orang yang kurang tidur, yang kelelahan banget karena ya mereka tuh lesu banget gitu. Karena penasaran ya aku coba tanya ke salah satu dari mereka. Aku tanya Bang Zul, Bang Zul, kenapa Bang? Kurang enak badan ya? Aku tanya gitu kan. Terus Bang Zul bilang, enggak Ran, cuma kurang tidur aja. Abang tidur jam 3 malam tuh kemarin. Hah? Kenapa Bang? Pasti main game ya? Aku tanya gitu. Terus Bang Zul bilang, enggak lah Ran. Abang sama yang lain tuh gak bisa tidur. Karena pintu kamar kita tuh tadi malam ada yang banting. Berkali-kali gitu. Padahal kan gak ada orang selain tim kita. Itu pintu kamar tuh ditutup terus dibuka lagi. Sampai akhirnya kita tuh gak bisa tidur. Akhirnya terpaksa kita pakai headset. Terus ngidupin musik keras-keras biar ya gak kedengeran itunya pintunya gitu. Terus aku tanya, serius Bang? Terus gimana? Abang mau pindah atau gimana? Aku bilang gitu kan. Terus Bang Zul bilang gak usah lah Ran, tanggung. Yaudah, akhirnya cerita Bang Zul ini aku coba diskusiin ke partner aku Kak Tia. Nah Kak Tia bilang kita lihat aja Ran sampai besok, kalau emang mereka minta pindah yaudah kita pindah gitu. Nah malam harinya itu setelah selesai sholat maghrib nih aku ngantar makanan nih ke kosan tim cowok. Dan kebetulan mereka baru pulang dari masjid. Pas lagi ngobrol sama mereka nih Pak RT lewat tuh. Terus ya biasa nanya-nanya gitu kan. Sampai akhirnya Pak RT bilang, Dek, di sini hati-hati aja ya, soalnya banyak yang lihat. Taulah bangunan yang lama udah kosong gitu. Tapi kalau ada apa-apa, kabarin saya aja. Rumah saya ada di gang sebelah. Yaudah dengar Pak RT bilang gitu ya, kami cuma diam dan senyum, oh iya Pak gitu. Nah di hari ketiga itu malamnya kami berencana buat nyari tempat makan di luar sekalian briefing buat event besok.
Nah, karena semua kendaraan pribadi itu diparkir di kos-kosan tim cowok, karena di situ tuh ada halaman yang luas lah gitu. Akhirnya kami ke sana tuh untuk ngambil kendaraan dan beberapa barang juga yang diletakin di kosan tim cowok. Nah, kebetulan aku dan Kak Tia itu udah duluan selesai. Jadi aku sama Kak Tia ke sana duluan. Nah, jadi kebetulan aku ada mau ngambil barang ke dalam eh, kosan tim cowok, dan di ruang tamunya itu ada beberapa barang aku coba ambil, dan nggak sengaja ngelihat nih ke arah dapur dekat kamar ketiga, karena itu tuh kan ruangannya panjang ke belakang terus lebar gitu dan banyak kamar. Ya tadi aku nggak sengaja lihat ke arah kamar ketiga itu. Pas ngeliat ke sana aku tuh kaget banget karena di sana aku ngelihat ada pocong tuh dengan wajah yang hitam legam, mata melotot, berwarna merah, dan tingginya itu ya lumayan tinggi gitu. Aku tuh sempat terdiam beberapa detik sampai akhirnya aku nunduk dan ngucap astagfirullahalazim. Terus aku coba lihat lagi tuh ke arah sana, dan ternyata itu pocong masih berdiri tuh di sana. Aku cuma ngeliat, terus tiba-tiba Bang Fauzi nempuk punggung aku. Woi Ran, ayo. Yaudah, aku keluar sama Bang Fauzi dan menemui tim aku yang udah selesai ya. 3 hari setelah event berakhir itu kami berkumpul kembali untuk acara pembubaran tim. Lagi asik ngobrol rame-rame, terus Bang Fauzi bilang, Ran, gimana? Serem gak? Aku nanya kan, apanya bang? Itu yang Rani lihat waktu itu di kontrakan yang maghrib 3 hari yang lalu. Oh, abang lihat? Aku tanya gitu kan. Iya Ran, bukan sekali lagi, malah hampir tiap hari. Tanya deh nih sama mereka. Kita tuh bukan cuma lihat pocong. Kadang kalau mandi tuh pintu kamar mandi kita ada yang gedor-gedor, padahal kan gak ada siapa-siapa selain kita. Terus di kamar sebelah tuh sering kedengeran suara anak-anak teriak malam-malam. Aku terus bilang, wah parah bang, kenapa waktu itu nggak pindah aja sih bang? Aku tanya gitu kan. Tanggung Ran, ntar ribet lagi nyari kosan. Yang kayak gitu mah dianggap numpang lewat aja Ran. Terus aku bilang, ya Allah bang, numpang lewat, dianya menetap terus tuh dalam ingatan kita. Aku bilang gitu. Oh ya, selain itu ada satu lagi cerita tuh waktu H-1 closing event di Padang. Itu tuh sore harinya itu selepas dari lokasi event, itu tuh kami semua kan seperti biasa tuh memarkirkan kendaraan di kosan tim cowok. Nah, kebetulan anak-anak cowok tuh buka pintu, terus buka pintu kamar mereka. Nah, pas buka pintu kamar mereka sendiri, itu pintu kamar nggak bisa dibuka gitu. Mereka udah berusaha ganti-gantian buat buka, dan aku beserta teman-teman yang lain juga udah bantu buka, dan ternyata nggak bisa dibuka. Ya udah, kita berpikir, oh palingan pintunya rusak gitu. Mau bilang ke ibu kos kebetulan di hari itu lagi nggak ada di rumah. Yaudah deh, ntar malam aja gitu. Pas malam kita coba lagi tuh buka pintunya, dan ternyata nggak bisa kebuka. Akhirnya tim cowok itu tidur di ruang tamu. Nah, pas paginya mereka ngeliat tuh pintu kamar udah terbuka lebar, nggak tahu siapa yang buka. Pas ditanya, mereka nggak ada bilang kalau mereka salah satu dari mereka buka pintu, karena mereka semua pada saat itu emang udah tidur gitu. Nah, cerita kayak gini tuh ya cuma bisa jadi pengalaman aja buat kita gitu. Sekian dulu cerita dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama menyampaikan cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.